Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita bertemu di materi pengantar ilmu ekonomi mikro. Dan untuk pertemuan yang kesekian kalinya kita akan bahas tentang pasar monopolistik, ya. Apa ciri utama dari pasar monopolistik itu? Yang pertama adalah dalam pasar monopolistik ada banyak perusahaan. Kemudian yang kedua, barang yang dijual sama namun berbeda corak, atau dalam istilah lain adalah differentiated product. Kemudian yang ketiga, memiliki keleluasaan menentukan harga walaupun tidak secara mutlak seperti di pasar monopoli. Kemudian dalam monopolistik, ya, jika dilihat dari kemungkinan yang terjadi dalam operasional perusahaan, yang pertama, perusahaan yang masuk dalam pasar monopolistik akan mendapatkan keuntungan dan kerugian seperti dalam struktur pasar lainnya. Nah, keuntungan yang didapat dalam pasar monopolistik adalah keuntungan dalam jangka panjang, yaitu keuntungan yang bersifat normal. Keuntungan yang besar itu bisa didapatkan dalam jangka pendek, namun hal tersebut akan mengundang, ya, perusahaan baru untuk masuk ke dalam sistem, sehingga apa? Perusahaan yang masuk dalam pasar monopolistik tidak akan mendapatkan keuntungan secara optimal dalam jangka panjang. Itu kemungkinan jika dilihat dalam kondisi operasional perusahaan, ya, bisa untung, bisa rugi. Kemudian apa kebaikan dalam pasar monopolistik? Yang pertama adalah barang yang dihasilkan memberikan keleluasaan konsumen untuk memilih, ya. Kemudian yang kedua, konsumen dapat membedakan barang, ya, yang dihasilkan itu melalui produsen yang menjualnya. Dari mana? Bisa dilihat dari tampilan fisik, ya, produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Dalam pasar monopolistik, dorongan inovasi, perkembangan teknologi tidak terlalu signifikan, ya. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, ya, pasar monopolistik atau perusahaan yang bergabung atau berada dalam pasar monopolistik tidak mendapatkan keuntungan, ya, dengan perkembangan teknologi yang didapatkan atau dibuat, sehingga apa? Ya, inovasi, support inovasi dan perkembangan teknologi tidak terlalu signifikan, ya, dalam pasar monopolistik. Kemudian dalam pasar monopolistik juga karena barang yang dihasilkan berbeda corak, maka persaingan bukan harga itu menjadi sangat penting, ya. Melalui yang pertama adalah tentu dengan membuat promosi melalui iklan secara masif, ya. Kemudian memberikan layanan purna jual yang profesional. Kemudian kemasan, ya, tentu karena ini menjadi ikon dari masing-masing barang yang dihasilkan, maka kemasan harus semenarik mungkin, seunik mungkin, sehingga menarik konsumen. Dan yang terakhir adalah kemudahan dalam pembelian. Nah, dalam kondisi teknologi yang saat ini begitu masif, tentu kemudahan-kemudahan yang didapatkan konsumen dalam memilih barang itu menjadi sangat penting, ya. Bagaimana konsumen tidak harus datang ke pasar, tapi cukup dengan di rumah atau dimanapun, ya. Jika konsumen ingin membeli produk,
bisa segera dilayani dan mendapatkan barang yang diinginkan. Oke, dalam pasar monopolistik tadi sudah dijelaskan bahwa dalam operasional perusahaannya maka bisa mendapatkan keuntungan juga kerugian. Nah, untuk melihat keuntungan dan kerugian dari pasar monopolistik, kita akan jelaskan dalam bentuk kurva sebagai berikut. Oke, berikut kurva keuntungan dari pasar monopolistik ya, di mana ada perpotongan kurva MC ini ya, kurva MC dengan kurva AR, kurva MR, di mana perpotongannya berada di titik pada posisi key ya. Ketika pada produksi key ini, maka perusahaan menjual seharga P ya, yaitu titik perpotongan ya kurva AR ini, di mana perpotongannya berada di titik K. Oke. Sementara biaya rata-rata produksi per unit sebesar AC pada perpotongan kurva AC ya, yang ini di titik D, sehingga dari kurva ini bisa kita lihat bahwa posisi AR itu di atas biaya rata-rata produksi, sehingga bisa dikatakan perusahaan pada pasar monopolistik mendapatkan keuntungan sebesar P K D AC ya, sebesar itu. Kemudian jika perusahaan dalam pasar monopolistik mengalami kerugian, maka kondisinya adalah seperti gambar kurva berikut. Ada perpotongan ya, kurva MC dan kurva MR pada tingkat produksi sebesar Q, di mana pada tingkat produksi sebesar Q perusahaan menjual sebesar P ya, sebesar P, di mana biaya rata-rata produksi per unitnya adalah sebesar AC, yaitu perpotongan kurva AC berada di titik B. Nah, sementara posisi AR, kurva AR, potongan kurva AR ya berada di titik A, sehingga B lebih besar dari A, yakni AC lebih besar dari AR, sehingga perusahaan bisa dikatakan mengalami kerugian sebesar C B A P. Nah, itu ya kawan-kawan gambaran sederhana dari contoh kurva keuntungan dan kerugian dalam pasar monopolistik. Jadi ketika posisi AR di atas AC ya, maka bisa dikatakan perusahaan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, ketika AC di atas AR atau titik B lebih besar daripada titik A, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Saya kira itu ya penjelasan sederhana saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya tentu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.